Amir ini turun lalu bergerombol dengan orang-orang dan melantunkan sebuah syair. Sampai-sampai kata Rasulullah, siapakah yang melantunkan syair itu? Kepada tanya Rasulullah. Orang-orang menjawab, Amir bin Al-Aqwa, berarti saudaranya Salamah. Apa isi syairnya? Nih syairnya. Kalau bukan karena engkau ya Allah, ini pasti disyairkannya hanya syair nadanya. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula sholat dan bersedekah. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan selama kami tegar dalam ketakwaan. Teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami. Lihat kata-katanya juga bagus. Sampai kata Rasulullah, siapa itu yang bersyair? Amir. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmatinya. Dan biasanya nih kata-kata ibu-ibu, ketika Rasulullah sedang mau berangkat ke peperangan, kemudian Rasulullah mendoakan sahabatnya, semoga Allah merahmatimu. Berarti orang itu akan syahid. Dan itu teh hadiah. Karena Masya Allah Bu, di sebuah hadis, orang-orang yang syahid atau syuhada ini, dia itu tidak merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Mungkin sakit sama cabutan pedangnya iya, tapi sakit dicabut nyawanya tidak. Dan orang-orang yang mati syahid ini sejatinya mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Kayak mati padahal mereka hidup di sisi Allah. Kedudukan orang-orang syahid syuhada. Kan coba sekarang mau jadi syahid, syahidnya. Padahal kedudukannya Masya Allah di hadapan Allah. Dan ketika didoakan, semoga Allah merahmatimu, paheula-heula pengen didoakan seperti itu oleh Rasulullah. Kalau kita tahu di sebuah sejarah peperangan, itu pasti kaum muslimin itu hanya sedikit yang syahid. Seperti halnya di perang Badar, jumlah pasukannya 313 orang. Yang syahid cuma berapa? Cuma 14 orang. Ya, setengah-setengah aja. Kemudian di perang Uhud yang jumlahnya 700 orang, yang syahid 70 orang. Jadi selalu sedikit jumlah orang-orang yang syahid. Karena orang yang syahid ini adalah orang yang Allah pilih. Jadi nggak sembarangan mau kalau belum takdirnya mati ya nggak akan mati. Jadi justru paula ingin supaya syahid. Tolhah bin Ubaidillah ada 72 luka, sabetan, tombak, panah, tapi nggak mati dalam perang Uhud karena Allah belum izinkan untuk syahid. Sedangkan Khalid bin Walid nih, pedang Allah yang terhunus, Saifullah, matinya di mana? Di kasur, nggak sampai syahid karena Allah sudah memberikan beliau gelar dengan Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Jadi tidak satu-satunya jenderal yang tidak pernah kalah di peperangan. Seandainya Khalid bin Walid ini syahid, berarti memutuskan stigma tadi ya. Berarti itu kalah di peperangan kan gitu ya. Masa pedang Allah kalah? Jadi Khalid bin Walid ini mati, kata Khalid, saya ingin mati syahid tapi Allah tidak izinkan saya mati seperti perempuan, katanya, seperti unta yang sakit. Karena memang gelarnya Saifullah. Bagaimana seorang Saifullah mati di tangan orang lain? Tapi untuk kedudukan syahid, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia menginginkan atau meniatkan mati syahid, sekalipun dia mati mati di kasur, mati di kamarnya, dia mendapatkan keistimewaan mati syahid. Ayo, mau ada yang mau lihat mati syahid? Kita lihatkan mati syahid karena apa saja, tidak harus dibunuh, tidak harus dalam peperangan. Sakit karena perut, yang bersumber dari perut.
Kemudian nanti ketika mencari nafkah, syahid. Wanita yang melahirkan, syahid. Nanti yang tenggelam, syahid. Jadi niatkan syahid, karena syahid ini Masya Allah terutamanya bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Nah, kemudian ada kejadian yang kedua. Di tengah perjalanan orang-orang menemukan sebuah lembah. Ini belum sampai ke Khaybar namanya. Kemudian orang-orang itu bertakbir dengan suara keras, saking semangatnya mau perang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah menenangkannya. Tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Ini jadi dalil bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Maka adab berdoa itu harus dengan suara yang lirih, berbisik ke bumi, langit mendengar. Jadi nggak usah tuh teriak-teriak. Di mana atau Allah teh di mana itu? Justru tidak memiliki adab kepada Allah. Tidak boleh mengeraskan suara. Karena kata Rasulullah, kalian tidak sedang berdoa kepada kepada seseorang yang tuli atau kepada yang tuli. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi hukum. Ini didapat dari mana? Dari sirah. Seperti kemarin sudah dijelaskan apa keuntungan kita belajar sirah. Di dalamnya kita bisa mentafsirkan Quran, bisa mentadaburkan Quran, mentadaburi Al-Quran. Kemudian banyak hadis Nabi justru terjadi ketika kita membahas sirah. Justru kita tahu ketika kita membahas sirah.